Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YIN Langsa, kali ini kita berada dalam acara Humas Menyapa, edisi perkenalan dengan Ormawa YIN Langsa. Kali ini yang menjadi narasumber kita yaitu Mardiana, Ketua daripada Karate Akashiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka aja Dik maskernya? Karena kan udah cuci tangan ya. Iya. Ada prokes ya. Jadi ini dia Mardiana, Ketua Umum daripada Karate Akashiro. Silahkan Dik Mardiana untuk memperkenalkan dirinya secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardiana, saya sendiri berjabat sebagai Ketua Umum di UKM Karate Akashiro. Baik, kemudian kita minta sedikit perkenalan singkat sesuai tentang organisasi daripada Akashiro. Latar belakang berdirinya Akashiro. Latar belakang berdirinya. Pertama kali UKM Karate Akashiro dikenalkan di ruang lingkup YIN Langsa itu tahun 2017. Baru berarti ya? Nggak terlalu lama ya? Masih baru. Itu masih belum di SK-kan. Itu pertama kali pendirinya Shinsei Bustami, sekarang dia sebagai pembina. Beliau menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Shimpei Muhammad Robi Hidayat tentang keinginannya untuk mendirikan UKM Karate Akashiro. Shinsei Robi ini sendiri merupakan salah satu mahasiswa dari FUAD semester 5. Dan di situ Shimpei Robi merekrut teman-temannya untuk mengikuti UKM pelatihan, ya kan? Setelah terekrut nih teman-temannya, jadi Shinsei Bus ini menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Wakil Rektor 3, yaitu Bapak Dr. Zainuddin MA. Dan maksud tersebut disambut baik oleh beliau. Tetapi dengan satu syarat, sebelum menjadi sebuah UKM resmi, karate harus training dulu, istilahnya harus latihan rutin. Gunanya itu untuk menunjukkan keseriusannya untuk mendirikan UKM. Dan alhamdulillah 1 tahun sudah berlalu sesuai dengan janjinya. Jadi di 2019 maka di SK-kan. Kenapa memilih nama Akashiro dari sekian banyak nama? Sesuai dengan artinya ya. Kalau Aka itu berarti merah, Shiro itu berarti putih. Jadi di karate ini kita terlalu banyak aliran-aliran. Sedangkan di YIN Langsa kan kita umum semuanya. Jadi kita menjadi satu, maka disebut dengan Karate Akashiro. Akashiro berarti artinya karate merah putih. Iya. Kan kita putih. Indonesian. Merah berani, putih suci. Oke, baik. Kita juga ingin berkenalan dengan beberapa orang pengurus daripada Karate Akashiro selain daripada ketua umum. Ada siapa lagi tuh, Dik? Di bawah kami ada wakil ketua ya. Wakil ketua ada Shimpei Hafilda. Di bawah lagi ada sekretaris Shimpei Shimpei Dela Aristia. Di bawah lagi ada. Itu masih kuliah semua di sini ya? Itu masih kuliah. Masih kuliah semua. Ini Adik Mardiana sendiri kuliahnya di jurusan apa? Saya sendiri di Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah? Iya, Fakultas FEB. Fakultas FEB. Semester? Saya semester 7. Semester 7. Yang lain? Yang lain ada yang di semester 9, ada juga yang di semester 5 sekarang. Karena kan belum open recruitment ya kan? Iya. Jadi anak barunya belum. Kapan nih open recruitment-nya? Rencananya sih ini bulan-bulan ini. Bulan ini ya? Iya. Oke, baik. Bulan 11. Bagi mahasiswa YIN Langsa yang ingin bergabung dengan organisasi UKM Karate Akashiro, silahkan bergabung ketika open recruitment nanti, karena karate ini sangat baik sekali ya untuk kesehatan. Untuk menjaga diri ya. Iya, untuk menjaga diri dari segala mara bahaya tentunya. Jadi ini kenapa ketuanya cewek ya? Maksudnya di Karate Akashiro itu sekarang pengurusnya ada nggak yang cowok? Ada, tapi ketuanya cewek ya? Cewek, karena kan dulu pas saya menjabat jadi ketua saya masih semester 5, sedangkan yang cowoknya tuh udah di atas. Udah di atas, udah mau tamat gitu. Sehingga yang terpilih menjadi ketua? Saya sendiri. Iya. Kemudian di Akashiro, Karate Akashiro itu di dalam organisasinya itu ada nggak misalnya bidang humas atau bidang, coba jelaskan deh. Kita terdapat 3 bidang, yaitu yang pertama kaderisasi, humas, dan logistik. Itu siapa-siapa aja yang menjabat? Yang tadi?
Enggak, beda lagi. Oh, beda lagi nih orangnya. Kan nggak boleh merangkap jabatan. Iya. Kita di Humas ada Simpe Agus Munandar. Iya. Di logistik kita ada Simpe Hafifah Putri. Iya. Di bidang kaderisasi kita ada Simpe Dela Kalbi. Itu kenapa sebutannya Simpe? Apa? Simpai. Iya. Simpai. Kalau Simpai sendiri itu kan artinya kakak senior. Jadi kita kakak senior artinya. Itu bahasa apa sih? Bahasa Jepang ya? Oh, bahasa Jepang. Kalau sedangkan Shinsei itu artinya guru gitu. Oh, Shinsei guru. Iya. Simpai kakak senior. Oh iya. Ya. Assalamualaikum Simpai. Jadi tugas atau fungsi daripada masing-masing bidang itu sendiri apa sih? Kalau di kaderisasi kita lebih ke open recruitment ya. Iya. Karena kan sesuai dengan judulnya kaderisasi. Iya. Kemudian kalau di bidang yang lain itu biasanya tuh kalau ada kegiatan dia paling membantu, ataupun kalau ada undangan biasanya kita kedepankan anak humas dulu kan untuk menjalin silaturahmi. Iya. Terus? Kalau di logistik kita lebih ke ini menjaga alat-alat latihan kita, kan mereka yang bertanggung jawab. Itu alat-alatnya ada apa aja sih yang udah ada di organisasi kita? Alhamdulillah kita kemarin tuh udah ada matras, kemudian latihan hand dan semua perlengkapan untuk lomba udah ada, cuman kan masih minim. Oh, masih minim ya, belum terlalu lengkap. Ya, karena masih baru. Iya. Apa sih aktivitas daripada organisasi yang udah dijalanin? Kalau aktivitas, kalau bela diri sih pasti latihan rutin. Itu latihannya gimana? Seminggu sekali atau gimana? Latihannya itu seminggu 2 kali, hari Selasa dan Kamis. Dan sekarang kami latihannya udah pindah di Dapur Mahat Putra ya. Udah agak lebih tertutup gitu. Jadi kalau Dapur Mahat Putra. Sekarang dijadikan tempat latihan situ. Jadi yang cewek-cewek latihannya juga di situ ya? Iya. Nggak masalah itu karena di Mahat Putra? Enggak, karena kan nggak dipakai. Oh, karena lagi nggak dipakai ya. Kalau nanti ada anak yang nginap di Mahat Putra gimana? Itu nggak mungkin dikasih nggak mungkin di situ ya? Nggak mungkin di situ ya? Nanti biasanya pindah lagi kemana latihannya? Biasanya latihannya di sini aula. Di Seramutaha. Oh, di Seramutaha biasanya. Tapi karena sedang tidak ada orang di Mahat Putra, jadinya dipakai untuk ke situ, agak tertutup ya tempatnya. Baik, kemudian prestasi atau pencapaian apa sih yang pernah diraih oleh UKM Karate Akasiro? Di UKM Karate sendiri itu di masa training ya, di tahun 2019 Oktober kalau tidak salah saya, situ ada event kejuaraan rektor di Unsiah dan alhamdulillah UKM Karate membawa pulang perunggu. Perunggu itu berarti juara 3. Juara 3 alhamdulillah. Se-Aceh. Iya, se-Aceh ya. Alhamdulillah. Berarti kita juga berprestasi sekali ya kalau udah se-Aceh aja juara 3 gitu. Dapat medali perunggu. Semahasiswa sih, kan? Gimana? Semahasiswa ya? Iya, semahasiswa yang ada di Aceh kan? Iya. Kemudian ada nggak sih event-event yang pernah diselenggarain oleh Karate Akasiro? Di sini sebelumnya pas masa jabatan pertama kali SK, pas saat itu ketuanya Simpe Nahda Mulia, itu ada. Cuman sekarang apa kan eventnya? Kayak event anak-anak sekolahan gitu. Jadi di sini orang yang mengadakannya. Kalau bagi-bagi kita Simpe kan, kami bisa saling sesama gitu untuk istilahnya yang udah pernah latihan mau nengok nih tingkat sejauh mana gitu hasilnya. Jadi kami pack sendiri. Oh begitu. Terus sebelum event itu dimulai apa aja sih persiapan yang memang harus dilakukan oleh pengurus Karate Akasiro? Pada saat itu bukan saya pengurusnya. Oh bukan ya, bukan ada ini ya. Oh bukan ada ini. Berarti selama ini belum ada kegiatan karena lagi masa pandemi. Tetapi kedepannya kalau seandainya lah pandemi ini sudah berlalu, ada nggak sih rencana kepengen buat event apa gitu? Insya Allah saya sendiri pengen buat tryout sih. Tryout gimana maksudnya? Ya itu untuk menguji hasil kita latihan. Dan saya kepinginnya ke Sumatera. Ke Sumatera ya. Baik, bagi yang sedang menonton, kemudian ingin bertanya seputar Karate Akasiro, silahkan mengirimkan pertanyaan Anda ke Instagram Yai Enangsa, di DM aja nggak apa-apa. Nanti langsung kita bacakan pertanyaannya. Kemudian ada nggak sih suka dan duka
menjadi pengurus organisasi Karate Akasiro? Pasti ada. Apa? Kalau dukanya sih lebih ke revisi ya. Karena kan kalau proposal, namanya kita mahasiswa nanti di sini udah ACC nih, begitu naik ke sana nggak kayak gini kan ubah lagi ya. Itu dukanya ya. Iya, dukanya karena mungkin pas saat itu masih titik jenuh gitu. Iya. Jadi bukan berpikir maju, malah kayak udahlah gitu. Terus sukanya gimana? Kalau sukanya sendiri pribadi saya ya, karena saya kan emang anak bisnis gitu. Kan di organisasi itu kita bisa melihat karakteristik orang tuh bermacam-macam. Bagaimana cara berorganisasi, itu mungkin bisa saya pakai untuk kedepannya. Iya. Udah gitu aja? Udah gitu aja sih. Ada nggak sih ada nggak sih maksud saya kenangan yang selama Mardiana di Karate Akasiro, kenangan ini memang selalu teringat di memori Mardiana? Apa hal yang paling menjadi memori gitu? Yang paling memori sih di teguran ya. Teguran oleh siapa yang negur nih? Baik dari pembina sendiri ataupun dari pas kita revisi, karena kan itu memang dijadikan pengalaman gitu untuk kedepannya. Misalnya salah lagi nih. Salahnya di bagian apa sih? Salahnya di bagian apa? Misalnya kamu tuh kalau latihan nggak boleh nggak datang gitu misalnya, atau gimana? Enggak, seringnya di ini mungkin pas kita mengumpulkan orang nih. Ngumpulin orang-orang organisasi. Kan namanya juga ngumpul kan, yang ini datang. Karena nengok yang itu belum datang jadi nggak datang, jadi kan nggak sesuai jadwal. Nggak sesuai jadwal. Itu kan kayak mana mindset kita harus bisa mengumpulkan orang ini sesuai jadwal gitu. Itu kan jadi PR berat kan? Iya juga ya, karena kan kita nggak bisa ngatur orang harus datang semua di jam yang sama. Kadang nanti udah datang ini nungguin datang orang selanjutnya, malah yang ini pergi, yang itu datang gitu. Jadi nggak ketemu gitu waktunya. Iya sih ya, memang sering seperti itu ya, nggak hanya di dunia perkuliahan aja, di dunia kerja juga seperti itu. Jadi apa sih harapan Mardiana untuk organisasi Karate Akasiro ke depannya? Kalau untuk saya sendiri sih harapannya itu semoga bisa mendapatkan prestasi dan bisa mengikuti semua event. Dan untuk itu semua kita harus otomatis latihan, karena kan nggak mungkin kita jadi samsa hidup di sana kan. Iya. Kalau nggak latihan, ya nggak bisa juga terwujud. Mardiana sendiri pernah nggak ikut event karate atau perlombaan apa? Kalau selama di UKM belum karena pandemi, tapi sebelum ini pernah. Maksudnya sebelum apa? Sebelum di kuliah pernah. Sebelum di kuliah pernah. Berarti memang udah ada basic karate sebelumnya. Udah di SMA. SMA. Baru mulai berkarate itu di SMA. Iya. Pertama kali. Itu udah, kalau saya nggak salah di karate itu ada ini ya, sabuk-sabuk ya? Ada. Ini udah sabuk apa? Kami sendiri masih sabuk hijau. Hijau berarti itu udah di tingkat berapa? Yang pertama putih, kuning, hijau masih di 3. Putih, kuning, hijau, kemudian baru biru, coklat hitam. Berarti ada berapa tingkatan? Putih, kuning, hijau, biru, coklat, hitam, 6 dong. 6 dong. Berarti Mardiana di tingkatan masih 3. Berarti ada 3 lagi yang harus dicapai oleh Mardiana agar mendapatkan sabuk hitam. Itu berarti sabuk yang putih pertama untuk pemula. Lalu kenapa si pemula ini bisa dapat sabuk kuning? Apa yang harus dilakukan? Otomatis di situ ada ujian dan suku kalau kami bilang. Apa suhu dan suku? Suku itu untuk menguji kita layak atau enggak untuk naik sabuk kuning, ya. Sabuk kuning. Terus itu biasanya tuh dilakukan kayak penginapan. Biasanya tuh 3 hari. 3 hari gitu ya. Hari pertama nggak nginap nih. Hari kedua nginap. Di situ ada pelatihan kayak tentara sih. Kalau saya kan kayak tentara gitu. Apa sih latihannya, gimana maksudnya? Tergantung hari. Mungkin kalau cuacanya bagus pasti full nih sesuai dengan. Maksud saya apa gitu latihannya? Apakah disuruh
jongkok-jongkok di paret, di selokan-selokan atau gimana? Kita lebih ke fisiknya di push up, di apa itu. Oh, di push up gitu. Dan latihan dulu, latihan tentang karate dulu nih. Nanti baru fisik, nanti ada ujian kata lagi nih. Di situ kan baru ada rapotnya tuh. Di situ yang nentuin, kan kita nggak tahu nih hasilnya kayak mana. Maksudnya kita bisa naik atau enggak ke sabuk selanjutnya gitu. Benar. Jadi setelah pembagian rapotnya, majeznya baru tahu nih, oh naik berhasil, baru ganti ke kuning. Terus di kuning ujiannya untuk naik ke yang tahap selanjutnya apa? Itu Dan lagi? Itu bukan, itu lebih berat lagi, maksudnya bertambah lagi. Jadi per step tambah, per step tambah. Apa yang ditambah? Itu aja pengujiannya. Pengujiannya. Maksud saya gini loh. Misalnya di sabuk putih itu hanya sampai tahap nginap misalnya, ataupun apa tadi, abis nginap ada push up. Ya, kalau di putih sih belum, karena kan di putih masih latihan dasar. Oh, latihan dasar. Paling gerakan-gerakan aja ya. Nanti yang agak ngeri-ngeri sedap tuh pasti coklat ke hitam nih. Nah, itu apa tuh biasanya? Kok dari coklat ke hitam? Ujian apa biasanya yang ditempuh? Karena kan kami belum juga mengalami ya kan. Yang sudah Mardiana lihat-lihat di apa simpei. Itu lebih Mardiana gimana? Pertama kita diuji fisiknya dulu. Fisik. Habis itu nanti ada pengujian katanya Nanti kalau memang pas pengujian katanya turun nih, nggak sesuai nih, ulang lagi. Tahun depan lagi. Oh gitu. Berarti masih tetap bisa naik. Yang penting pas diuji itu harus lulus gitu ya. Kalau nggak lulus pun bisa ikut tahun depannya lagi, tahun depannya lagi gitu ya. Coba-coba terus. Kenapa sih memilih karate? Maksudnya awal mula Mardiana memilih karate itu gimana? Pas SMA? Pas SMA. Karena saya sendiri hobinya emang berawal dari film ya. Film apa? Iya, film apa? Korban TV. Kalau ujung-ujungnya prestasi nggak apa-apa. Dan emang sih menurut saya apa yang ada di film itu sesuai dengan kenyataan. Apa filmnya? Karate Kid? No. Oh no. Pas kami SMA itu masih booming-boomingnya tentang Jackie Chan, Jet Li gitu. Jackie Chan, Jet Li. Berarti aduh luar biasa ya kalau cewek. Cuman saya berpikir ke karate ini karena kan untuk menjaga diri kan, karena nggak selamanya kita selalu pergi ada yang dampingi. Iya, nggak selalu kita ketika pergi itu dalam kondisi yang aman. Kali aja suatu waktu ada mara bahaya yang memang nggak disangka-sangka ya kan. Jadi bisa kita melindungi diri kita sendiri. Jangan cuma menjerit, otomatis kita bisa lari dong. Iya, jangan bisa menjerit teriak doang. Lari tapi kita lupa ada kaki, kita ada lupa ada apa, jurus 1000 langkah. Terus Mardiana, apa sih sebenarnya perbedaan antara karate, taekwondo, sama silat? Kayaknya itu beda-beda tipis, tapi kenapa bisa dibeda namanya? Namanya beda. Sebenarnya tuh nggak ada beda sih, karena kan sama-sama bela diri. Iya. Cuman nanti perbedaannya kita pas tanding. Karena pas pertandingan cara pengambilan poinnya tuh beda. Oh, gimana tuh? Kalau lebih ke taekwondo kan lebih ke kakinya. Kaki. Kalau orang kami karate lebih di kecepatannya. Kecepatannya. Kalau silat kami nggak boleh benam, nggak boleh sampai orang babak belur jatuh, nggak boleh, karena itu udah dianggap pelanggaran. Oh gitu. Karena emang khusus untuk berprestasi, bukan untuk kayak dendam nih, nggak boleh. Kalau silat gimana? Silat kayaknya sama juga ya kayak karate ya, maksudnya kecepatan juga kan silat kan? Enggak? Kayaknya itu ada, kalau kita bisa menjatuhkan lawan kayaknya ada bonus ya. Kurang paham juga ya karena bukan. Iya. Oh, berarti Mardiana pernah nggak sih Mardiana ini memang pergi ke suatu tempat khusus untuk nonton pertandingan karate gitu? Enggak sih, karena kan kalau saya pergi tuh otomatis saya juga ikut berpartisipasi di dalamnya gitu. Iya juga ya. Iya juga ya. Oke, pertanyaan terakhir sebagai penutup, ada nggak sih saran untuk teman-teman yang ingin ikut berorganisasi? Untuk teman-teman yang pengen ikut berorganisasi sih, kalau saya sendiri ya, ikut aja gitu, jangan takut nanti nilainya turun gitu. Enggak, itu semuanya tergantung kita, macam mana cara kita manajemenkan waktunya. Tapi rata-rata orang organisasi ini ketika saya wawancara pasti maksudnya saran terakhirnya jangan takut IPK turun gitu ya, karena tergantung daripada diri kita sendiri. Sebenarnya IPK Mardiana berapa sih? Alhamdulillah sih saya
di atas 3 ya, walaupun nggak sampai di atas 3. Karena kan kalau kita duduk diam baik budi otomatis 3 di tangan. Iya sih, ya juga ya. Nah, terus bagi orang yang memang, bagi mahasiswa yang belum ikut organisasi, ada nggak sarannya? Itu lebih ke dirinya sendiri ya, mungkin karena udah mahasiswa, kayak mana ya? Kalau emang dia ada ikut sih dari pertama. Tapi kalau bisa sih ikut, karena nanti itu bisa jadi pengalaman kita untuk kedepannya sendiri itu kayak mana. Karena kita kan udah belajar nih di organisasi, kena marahnya, suka dukanya nih udah di organisasi. Otomatis nanti pas kita ke dunia kerja kita udah paham kayak mana. Setidaknya walaupun dimarahin, nggak sampai dimarahin sampai down gitu. Iya, sampai drop ya. Mardiana sendiri nanti menjabat sampai tahun berapa menjadi ketua Akasiro? Ini udah mau habis masa jabatan, mungkin nanti kita akan membuat pergantian atau gimana kan kita belum tahu, musyawarah dulu nih kayak mana. Kemarin itu Mardiana terpilih menjadi ketua Karate Akasiro, gimana pemilihannya? Maksudnya apakah voting suara atau dipilih oleh pembina atau gimana? Voting suara sih, musyawarah. Cuman pada saat itu kan karena pandemi jadi nggak terlalu rame juga. Oh, nggak terlalu rame ya. Mungkin beberapa aja yang penting-penting aja memilih ya. Oke Mardiana, kita sudah sampai ke penghujung acara. Silakan Mardiana sampaikan apa yang ingin disampaikan untuk YIN Langsa ke depannya. Iya, untuk YIN Langsa. Semoga YIN Langsa menjadi apa gitu. Yang pastinya karena saya anak organisasi sih, harapan saya semoga YIN Langsa terus seperti ini yang mendukung organisasi yang ada di Langsa istilahnya. Karena dibandingkan dengan kampus-kampus lain kan saya naik tuh teman-teman saya kayak mana di organisasi, dan kita termasuk alhamdulillah dipedulikan ya di Langsa organisasi. Dipedulikan oleh pejabat-pejabat yang ada. Iya benar sekali. Langsa. Berarti alhamdulillah. Masih bisa berkarya mahasiswanya tanpa hambatan. Tanpa hambatan. Itu tujuan utama ya. Alhamdulillah sekali YIN Langsa sangat memperdulikan mahasiswa-mahasiswa yang bersemangat dalam berorganisasi, terus didukung oleh pejabat yang ada di lingkungan YIN Langsa. Baik sahabat Humas, kita berjumpa lagi di acara Humas Menyapa lainnya bersama dengan narasumber yang berbeda tentunya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas. Silahkan diminum, Dek. Diminum, Dek.